terkait dengan NIM J1A12207. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Karang kelas A, yaitu Bapak Ramadan Toseku SKM MKH. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai perilaku pencegahan COVID-19 masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia. Next, selanjutnya. Adapun topik pembahasannya yang pertama itu pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan, yang dimana pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan wabah virus corona yang telah menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Pada bulan Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan keadaan darurat global terhadap virus corona pada waktu tanggal 31 Desember, yang dimana itu terjadi di Tiongkok. Kemudian pada tanggal 19 Maret tahun 2020 terdapat 214.894 orang yang terinfeksi virus corona. Kemudian yang meninggal itu sekitar 83.313 juta pasien yang telah pulih. Kasus-kasus yang terinfeksi menyebar dengan cepat dan tidak hanya menginfeksi Wuhan tetapi juga negara-negara lain. Kemudian Indonesia mengumumkan 2 kasus COVID-19 pertama yang dikonfirmasi pada 6 Maret tahun 2020 hingga 28 Januari 2021, yang dimana terdapat 10.242.248 jiwa kasus yang dikonfirmasi di 461 kabupaten di 34 provinsi di Indonesia. Kemudian di Sulawesi Tenggara dilaporkan 3 kasus pertama yang terkonfirmasi positif COVID-19 di tahun 2020. Hingga 14 Juli 2020 terdapat 521 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Sulawesi Tenggara, 340 kasus sembuh, 171 masih dirawat dan 10 kasus meninggal. Sejak pertama kali dilaporkan pada 19 Maret 2020, 2 kasus pertama di Sulawesi Tenggara berasal dari Kabupaten Konawe, sehingga Kabupaten Konawe menjadi zona merah pertama wabah COVID-19 di Sulawesi Tenggara. Demikian 2 kasus pertama di Kabupaten Konawe sama-sama berasal dari Kecamatan Minaha, Kelurahan Topas, yang baru saja kembali dari melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian peningkatan kasus positif COVID-19 ini dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang berada di berbagai provinsi, kabupaten, kota yang keluar rumah untuk melakukan aktivitas yang tidak penting seperti berkumpul dengan teman atau sedang di kafe atau restoran, tidak menjaga jarak aman, tidak membersihkan tangan, tidak memakai masker, dan tidak mengikuti himbauan pemerintah terkait protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19, karena diyakini bahwa tindakan setiap orang sangat dipengaruhi oleh persepsinya terhadap sesuatu yang ada kaitannya dengan pengetahuan, sikap, dan tindakan. Hal ini didukung oleh teori Bloom yang menyatakan bahwa aspek perilaku merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan manusia. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengetahuan, sikap, dan tindakan terhadap pencegahan COVID-19 pada masyarakat Kabupaten Konawe. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada dasar studi, yang dimana dasar penelitiannya adalah kuantitatif menggunakan survei analitik dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian dilakukan mulai tanggal 29 Desember sampai 28 Februari tahun 2021. Kemudian populasi. Populasi penelitian adalah masyarakat Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia yang berusia di atas 15 tahun sampai dengan 39 tahun dengan jumlah keseluruhan 101 jiwa 593. Sebanyak 348 orang dipilih sebagai sampel dengan menggunakan teknik accidental sampling. Dengan demikian jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan musafir. Kemudian instrumen. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa questionnaire. Instrumen yang digunakan berjumlah 40 pertanyaan yang terdiri dari 10 pertanyaan variabel pengetahuan sekaligus 10 pertanyaan variabel ini diadopsi dari Yanti Nugraha Wisika dengan skala Likert, 10 pertanyaan variabel tindakan dengan skala Likert, dan 10 pertanyaan variabel pencegahan yang skala Goodman. Next, selanjutnya. Kemudian ada pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dan didampingi oleh asisten peneliti. Tidak ada kendala yang ditemukan selama pengumpulan data. Kemudian analisis data dilakukan secara bivariat untuk mengamankan masing-masing variabel. Analisis bivariat dilakukan dengan uji T-square, kemudian dilakukan analisis multivariat menggunakan uji agregasi logistik biner dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian terakhir ada perkembangan etis. Penelitian ini disetujui dan diamanatkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe pada tanggal 29 Desember 2020. Setiap responden dalam penelitian ini telah
tanpa dikenakan sanksi apapun kerahasiaan informasi responden itu terjamin. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tidak mempengaruhi perilaku pencegahan COVID-19. Meskipun masyarakat di Kabupaten Kendal sudah lebih memahami protokol kesehatan, namun masyarakat mungkin masih aktif belajar atau salah paham tentang penyakit menular ini dari berbagai sumber seperti TV, situs web, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kementerian, dan Instagram. Bahkan banyak fakta yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap upaya pencegahan COVID-19 seperti tingkat pendidikan, usia pekerjaan, dan faktor eksternal lainnya. Selanjutnya, berdasarkan peraturan ini menunjukkan bahwa variabel sikap sangat berpengaruh terhadap upaya pencegahan COVID-19. Sikap masyarakat yang baik akan terus terlaksana apabila ada regulasi yang terus dari pembuat kebijakan dan yang baik dari tokoh masyarakat. Oleh karena itu, tampaknya penting untuk menumbuhkan sikap masyarakat melalui kebijakan pemerintahan mendukung upaya promosi kesehatan, pemantauan lapangan yang ketat, namun pasif di masyarakat hingga status pandemi berakhir. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel tidak akan berpengaruh terhadap upaya pencegahan COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kendal memiliki tingkat ketidakpuasan yang tinggi terhadap kepatuhan protokol kesehatan sehingga berdampak pada ketidakpuasan terhadap upaya pencegahan COVID-19. Lebih lanjut lagi, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kendal belum menjalankan praktik juga jaga jarak selama sesuai protokol kesehatan dalam upaya pencegahan COVID-19. Hal ini dipengaruhi oleh sikap ketidakpuasan dalam mendorong upaya pencegahan yang kurang baik. Terkadang masyarakat sadar dan mampu menjalankan protokol pencegahan COVID-19, tetapi bertindak sebaliknya karena seseorang yang bersikap baik belum tentu melakukan upaya pencegahan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan masyarakat terhadap perilaku pencegahan COVID-19. Sedangkan terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara sikap dan tindakan masyarakat terhadap tindakan pencegahan COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan terhadap tindakan pencegahan COVID-19 dan menerapkan perilaku pencegahan COVID-19 di masyarakat Kabupaten Konawe. Penelitian lanjutan tentang langkah-langkah pencegahan COVID-19 di masyarakat agar dapat memperoleh informasi lebih lanjut dan mendalam terkait langkah-langkah pencegahan COVID-19. Baik, demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.